سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
متاعا لكم ولأنعامكم. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-18. Apa bunyinya? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa jenis pertanyaan ini adalah pertanyaan apa? Retoris. Yang tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran kita. Tujuannya adalah menggugah kesadaran kita. Kesadaran manusia-manusia yang sering lupa daratan. Manusia-manusia yang terjangkit penyakit kesombongan. Min ayyi syai'in khalaqah. Pertanyaan untuk menggugah kesadaran kita. Setelah Allah menyampaikan pertanyaan itu, maka Allah langsung memberikan jawabannya. Setelah kita merenung, ada pertanyaan seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla memperjelas dari apa kita diciptakan. Allah memberikan jawaban itu di ayat selanjutnya. Ayat keberapa? 19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Artinya, dari setetes air mani, Allah menciptakan manusia dan menentukannya. Ini metode tanya jawab. Ya, biasanya metode tanya jawab itu digunakan untuk membuat orang fokus. Ya. Sehingga jenengan kalau ngaji di sini atau ngaji sama kami aja bosen, nek bolak-balik ditakoni. Supaya apa? Supaya fokus. Karena ngaji 45 menit kue lumayan. Ya. Suruh fokus selama berapa? 40 menit. Kadang-kadang baru 10 menit wis apa? Skip-skip. Matanya udah mulai kantuk. Maka ditanya. Kalau ditanya jawab toh. Orang sita ngantuk. Nggak jadi ngantuk itu untung apa rugi? Kalau pas ngaji ya untung. Nah. Atau nggak ngantuk. Tapi pikirannya mulai ngelayap kemana-mana. Ya. Maka saya tanya. Jadi itu metode yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi salah satu metode yang diajarkan dalam Al-Quran supaya audien itu fokus adalah menggunakan metode tanya jawab. Contohnya ayat ini. Min ayyi syai'in khalaqah. Pertanyaan. Jawabannya min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Pertanyaannya ada di ayat ke-18. Jawabannya ada di ayat ke-19. Oke. Ini korelasi antara ayat 19 dengan ayat 18. Mari kita bahas
kandungan ayat ke-19. Karena kandungannya cukup luas, maka kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Malam hari ini kita hanya akan membahas min nutfatin khalaqahu. Nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah, kita akan membahas kata faqaddarah. Berarti ini separuh dari ayat yang ke-19. Mari kita lihat makna dari min nutfatin khalaqahu. Min dari nutfah adalah setetes air mani. Khalaqahu, Allah menciptakan manusia. Para ulama ahli bahasa, mereka menjelaskan bahwa kata min, ya, itu artinya adalah litab'id, untuk menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari sebagian dari setetes air mani. Berarti manusia itu bukan diciptakan dari setetes, tapi dari sebagian dari setetes. Karena min di situ maknanya adalah sebagian. Makanya di dalam tafsir Nadhmud Durar disebutkan ma'un yasirun jiddan la min ghairihi. Manusia diciptakan dari air yang sedikit sekali. Ya. Dan subhanallah, jamaah yang kami hormati, penelitian modern, setelah mereka punya mikroskop, setelah mereka punya alat-alat canggih, setelah mereka melakukan penelitian sekian lama tentang proses penciptaan manusia, mereka menemukan bahwa setetes air mani itu, dalam setetes itu ada jutaan sel sperma. Ada berapa sel? Jutaan. Dalam setetes. Dan ternyata dari jutaan sel itu, Allah pilih satu sel. Satu sel itulah kemudian yang membuahi sel telur milik wanita. Dari berapa? Jutaan sel. Satu tetes isinya jutaan sel sperma. Dari jutaan itu cuma diambil satu saja. Yang satu sel itulah kemudian yang tembus dan bertemu dengan satu sel buah atau satu sel telur milik wanita. Berarti fakta ilmiah ini bahwa manusia itu diciptakan dari satu sel sperma yang ketemu dengan satu sel telur, ya, itu ternyata sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Setelah 14 abad kemudian baru manusia menemukan bahwa ternyata dari sekian juta sel itu yang dipakai cuma berapa? Satu. Berarti Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Kenapa? Karena Allah menyampaikan fakta yang sangat real, yang sangat nyata, yang sangat cocok dengan realita.
yang kita temukan setelah sekian abad berikutnya. Dan itu tidak aneh. Kenapa tidak aneh? Karena Allah yang menciptakan manusia. Kalau Allah yang menciptakan manusia, berarti yang paling paham proses penciptaan manusia sinten? Ya Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah yang menciptakan itu paling ngerti tentang apa yang diciptakannya? Yang bikin kita siapa? Allah. Berarti yang paling ngerti tentang kita siapa? Allah. Paling ngerti tentang proses penciptaannya, paling ngerti tentang detail sistem yang ada dalam tubuh kita, paling ngerti karakter yang ada dalam diri kita, paling ngerti isi hati kita, paling ngerti apa aturan yang terbaik buat kita, paling mengerti apa yang bermanfaat buat kita, apa yang membahayakan kita. Karena Allah itu Al-Alim. Kenapa Al-Alim? Maha mengetahui. Ilmunya tanpa batas. Nek kula kalian jenengan, ilmunya sangat terbatas. Allah Maha mengetahui. Adapun manusia pengetahuannya sangat sedikit. Sayangnya banyak orang yang sok tahu. Sehingga berani-beraninya memprotes aturannya Allah. Ya. Kenapa kok kayak gini haram? Kenapa nggak halal aja? Ya karena membahayakan manusia. Allah yang maha mengetahui. Semua apa yang ada di alam semesta ini. Allah yang maha penyayang. Yang maha pengasih. Ingin agar kita menjauhi hal-hal yang berbahaya. Sehingga hal-hal yang berbahaya itu sama Allah diharamkan. Apa-apa haram, apa-apa haram. Babi haram. Apa maning? Anjing haram. Apa-apa haram, apa-apa haram. Subhanallah. Emang antara yang haram sama yang halal lebih banyak mana? Hah? Halal. Yakin? Yang haram kan bisa dihitung. Ya, babi, anjing, apalagi? Ya, tikus. Yang halal? Sate ayam, sate kambing, sate sapi, entong, sate kebo, sate kelinci, sate apa maning? Jadi akeh. Ya. Hah? Sate kuda, sate bebek, sate entong. Itu banyak banget yang halal. Kenapa ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan? Karena Allah Maha tahu. Bahwa yang haram itu kalau dikonsumsi bahaya oleh manusia. Yang halal kalau dikonsumsi bermanfaat. Selama tidak berlebihan. Jangan kemudian, dari siapa bermanfaat? Aku baru mangan wedhus tensinya langsung dhuwur. Wedhus kan halal Ustaz. Kenapa tensinya jadi naik? Mangane pira. Sate 5 porsi. 1 porsi isinya 20. Ya Allah. Itu baru satenya. Belum guline. Belum tongsenge. Itu bukan masalah dagingnya berarti.
Itu masalah apa? Porsinya. Oke. Berarti kita itu diciptakan dari sebagian dari setetes air mani. Dari berapa tadi? Jutaan sel, terus dipilih satu. Berarti kita adalah makhluk pilihan. Makhluk apa? Pilihan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia boten ngasal. Tidak asal-asalan. Tapi Allah ciptakan kita manusia dengan pilihan yang luar biasa. Sehingga yakinlah jamaah yang kami hormati bahwa setiap individu itu istimewa. Penting untuk kita pahami itu. Kenapa? Karena tidak sedikit di antara manusia yang setengah protes atau mencela ketika Allah menakdirkan anaknya terlahir dalam keadaan punya kekurangan. Entah itu kekurangan secara fisik, ada yang cacat, atau kekurangan secara apa? Orang patia ganteng, lawang ramane be, orang beda doh. Orang patia ayu, lawang biunge be, pada baik. Ya. Kemudian dia setengah protes, kenapa anak saya punya kekurangan fisik, agak cacat, punya kekurangan apa? Wajah, punya kekurangan mungkin kecerdasan. Anak tetangga saya, Masya Allah, ngapal Quran, cepet banget. Baru baca berapa kali sudah hafal. Anakku, bis puluhan kali orang hafal. Jamaah yang kami hormati. Setiap anak yang Allah ciptakan buat kita, apapun kondisinya, itu istimewa. Apapun kondisinya, itu apa? Istimewa. Walaupun mungkin anak tersebut punya keterbelakangan mental misalnya. Terkena CP. Apa CP? Cerebral palsy. Ya. Jadi subhanallah ada sebagian anak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bawaan bayi seperti itu. Jadi terlihat kayak dewasa, tubuhnya gede, tapi pola pikirnya masih kekanak-kanakan. Belum bisa ngurus dirinya sendiri, padahal sudah besar. Ya. Apakah anak itu istimewa? Istimewa. Istimewanya apa Ustaz? Mungkin itu adalah pintu surga buat orang tuanya. Kok bisa? Dari kesabaran. Dari apa? Kesabaran. Subhanallah. Ada seorang anak, ada seorang bapak dan ibu, suami istri, yang punya 2 orang anak. Anak yang pertama super berprestasi. Selalu ranking 1, cerdasnya luar biasa. Bintang di sekolahan. Sedangkan anak yang kedua ditakdirkan oleh Allah kena CP. Sudah besar, kemana-mana harus didorong apa? Kursi roda. Bukan hanya didorong, bahkan diikat. Karena dia tidak bisa mengontrol gerakan
Sehingga membahayakan. Khawatir jatuh di tengah jalan. Khawatir nabrak apa. Suami istri itu pernah menyampaikan kepada seorang pakar pendidikan yang sempat mengunjungi rumah dari bapak dan ibu tersebut. Kata beliau, sungguh anak saya yang kedua ini adalah bintang buat kami berdua. Kirain mau mengatakan anak yang pertama. Iya, anak yang pertama bintang. Tapi buat kami, anak yang kedua pun juga bintang. Maka si pakar pendidikan itu tercenung dia. Kok bisa? Sungguh, anak ini sejak lahir, kemudian semakin besar, semakin besar. Setiap saat anak ini mengingatkan kami kepada Allah. Bagaimana mengingatkannya? Setiap terdengar suara azan. Setiap terdengar suara azan. Anak yang kedua inilah yang kemudian mengatakan, Gak bisa ngomong sholat. Tapi ngasih tahu sama bapak dan ibunya, sudah masuk waktu sholat. Sehingga kami justru setelah lahirnya anak yang kedua ini, kami semakin dekat dengan Allah. Yang itu belum kami rasakan ketika anak pertama kami lahir. Dan anak kami yang pertama itu berprestasi di sekolah. Justru malah kadang-kadang ketika kami melihat anak kami juara satu ini, juara satu itu, prestasinya luar biasa, pialanya numpuk, piagamnya numpuk. Justru malah kadang-kadang muncul apa? Perasaan sombong, perasaan angkuh dalam hati kami. Sehingga kami merasa agak jauh dari Allah. Maka kemudian Allah pun menakdirkan kami punya anak yang kedua. Yang punya kekurangan ini. Justru anak inilah yang kemudian mengingatkan kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bagaimana orang tua bisa memahami bahwa setiap anak itu punya keistimewaan. Jenengan punya anak 3. Punya anak 4. Punya anak 5. Sama. Beda apa, Nek? Beda karakternya, beda sifatnya. Anak sing manut, anak sing manut banget. Ada yang agak manut, ada yang angel manute. Ya. Itu terkait dengan kepatuhan. Terkait dengan kecerdasan. Ada yang Masya Allah cerdas banget. Ada yang agak. Ada yang kurang. Ada yang tidak. Masing-masing dari anak-anak kita. Masing-masing dari anak kita. Itu istimewa. Mungkin anak kita yang pertama menonjol dari sisi akademik. Anak yang kedua kurang dari sisi akademik. Akan tetapi anak yang kedua ini dari sisi empati tinggi. Berarti punya kelebihan apa betul? Punya kelebihan. Buktinya apa empatinya tinggi? Buktinya ketika ibunya lagi ngumbahi piring. Anak yang kedua langsung apa? Merek. Bantu. Ada inisiatif. Sedangkan anak yang pertama sing ranking siji gue. Arab ngumbai, Arab ngepe, ya liwat. Dia punya kelebihan di satu bidang. Tapi anak yang kedua, alhamdulillah, walaupun dia punya kekurangan, dia punya kelebihan di bidang yang lain. Pahami bahwa setiap individu itu istimewa. Dan itu bukan cuma urusan anak. Termasuk urusan pasangan.
Bapak-bapak, jenengan punya istri. Istri jenengan istimewa betul. Temenon. Istimewa betul. Istimewa. Masya Allah. Berarti orang nambah iki. Istimewa. Istimewa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seingat saya, la yafraq mu'minun mu'minah. Gak boleh seorang suami itu membenci istrinya secara berlebihan. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Karena ketika suami ini membenci satu sisi dari karakter istrinya, pasti ada karakter sisi lain yang dia sukai. Atau dengan lebih simpel, kalau dia tahu istrinya punya kekurangan, pasti dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Mungkin ketika jenengan nyawang bojone jenengan, kaya ora ayu, kayak artis, mulane ya aja jelalatan. Ya. Akhirnya bandingaken, ya. Dia punya kekurangan dari satu sisi. Dari sisi wajah misalnya. Tapi pasti dia punya kelebihan di sisi yang lain. Napa? Napa? Pinter masak. Apa meneh? Penyayang, telaten, ngurusi anak. Kelebihan atau bukan? Kelebihan. Jangan mau istrinya cantik tapi kejam. Yo karepe yo cantik, penyayang. Masalahnya takdir ora kaya kuwe. Ya. Allah takdirkan kita punya pasangan yang dari satu sisi dia punya kelebihan, tapi dari sisi lain dia punya kekurangan. Maka hidup kita akan bahagia kalau kita mengikuti arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ibu-ibu pun sama. Dia melihat suaminya punya kekurangan. Apa kekurangannya? Nek turu ngorok. Kekurangan juga. Kekurangan bisa jadi gak bisa apa? Jadi gak bisa tidur. Iya. Tapi kan alhamdulillah dia punya kelebihan. Apa kelebihannya jenengan? Hah? Setia? Masya Allah. Setia. Bertanggung jawab. Ya. Itu kelebihan. Jenengan mau ibu-ibu dapat suami orang ngorok. Tapi senang selingkuh. Na'udzubillahimin. Nah. Setiap individu itu istimewa. Ya. Ketika kita memahami fakta itu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjalani hidup ini dengan lebih tenang, lebih damai, lebih tentram. Enggak banyak ngeluh. Karena sejatinya nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dibandingkan apa? Ujian dan musibah yang ditimpakan kepada kita. Oke. Min nutfatin khalaqahu. Allah menciptakan kita dari nutfah. Dari sebagian dari setetes air mani. Dari sesuatu yang gak ada tulangnya, gak ada darahnya, gak ada kulitnya, gak ada apa lagi. Ya. Dari sesuatu yang sedikit tadi itu Allah ciptakan kita. Manusia. Dengan sistem yang sangat sempurna.
Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ya, ada sistem mengingat, ya, otak, ya, dibekali oleh Allah dengan perasaan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akal, ya. Dari nopo? Setetes, bahkan sebagian dari setetes air mani. Allah ciptakan makhluk yang begitu sempurna. Saya tanya, setetes cairan itu bisa ngomong? Nggak bisa. Bisa dengar? Nggak bisa. Bisa ngelihat? Nggak bisa. Coba bayangin, dari sesuatu yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, Allah ciptakan dari sesuatu itu sosok manusia yang bisa melihat, mendengar, berbicara, berpikir. Itulah dahsyatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh bin ajaib ketika ada manusia yang nggak percaya bahwa dia akan dihidupkan kembali. Alasannya apa? Alasannya kan nanti kita sudah nopo? Sudah jadi tanah, sudah hancur. Yang lebih nggak masuk akal lagi, ada manusia yang ketika mati dibakar, terus abunya diapain? Disebarkan ke laut. Dari sekian butir abu itu ada yang masuk ke mulutnya ikan, terus ikannya ditangkap sama nelayan, dimakan sama nelayan. Setelah itu, setelah dimakan keluar dalam bentuk kotoran. Kotorannya dimakan sama lele. Lelenya dimakan lagi sama manusia. Mana mungkin yang seperti itu bisa dikembalikan? Dan syubhat seperti itu sudah ada sejak zaman musyrikin Quraisy 14 abad yang lalu. Berarti orang di zaman ini yang melontarkan syubhat itu, dia cuma mereproduksi syubhat yang sudah usang. Allah ceritakan itu dalam surat Yasin. Ayat 78 sampai 79. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Seorang musyrik datang membawa tulang hewan yang sudah rapuh, yang sudah lapuk. Kemudian di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dia remes tulang itu sampai berubah menjadi debu. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang yang sudah lapuk ini? Syubhat. Maka dibantah sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan bisa menghidupkan tulang yang sudah lapuk itu adalah Allah yang menciptakannya pertama kali. Ini logis banget ini. Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi apa? Ada. Allah aja bisa. Apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah ada menjadi ada lagi. Itu gampang banget buat Allah. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari ayat yang kita pelajari malam hari ini, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan masih di ayat ke-19 bagian yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi azza wa jal. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.